Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Eka Ramadhani, NIM 0513818526. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3. Itu kita disuruh untuk membuat aplikasi sederhana seperti tugas 1 dan tugas 2. Tapi untuk tugas 3 itu kita disuruh mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Terus yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism atau exception, input dan output, dan operasi file. Terus yang ketiga, mampu mengimplementasi materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Untuk tugas 3 kita disuruh membuat sebuah abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini memiliki atribut nama string, harga atau double, dan kategori atau string. Definisikan metode abstrak tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Yang kedua, kita disuruh membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Untuk kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item yang harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Untuk kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menetapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon atau double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke. Untuk yang ketiga, kita disuruh membuat kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Terus yang keempat, kita disuruh membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Dan yang kelima, kita disuruh mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas lain. Terus yang keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu makanan, minuman, atau diskon, terus menampilkan menu restoran, menerima pesan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, terus keluar dari program. Terus yang ke-9, implementasikan operasi input dan output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan untuk menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari hasil teks. Terus yang ke-10, gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Dan yang terakhir itu untuk durasi video itu maksimal 15 menit. Oke. Kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat kodenya sama menunya. Untuk yang pertama, untuk kelas abstrak
Abstrak kelas menu, kita disuruh membuat abstrak ya. Nah, metode abstrak itu harus ada nama atau string, harga double, kategori itu string. Seperti ini. String nama, double harga, dan string kategori. Untuk string nama, double, string kategori seperti ini ya kodenya. Terus untuk kelas turunan itu ada makanan. Untuk makanan kodenya seperti ini. Itu pakainya string jenis makanan. Seperti ini ya kodenya. Untuk kelas turunan yang kedua itu minuman, itu sama seperti makanan. Dan untuk yang ketiga itu kelas turunannya adalah diskon. Seperti ini. Untuk kodenya. Untuk kelas menu atau mengelola daftar menu. Untuk kodenya seperti ini, kita menggunakan array list. Kita disuruh menggunakan array list. Nah, kelas menu array list menyimpan semua item menu. Oke. Daftar menu, terus tampilannya menggunakan tampilan menunya polymorphism. Saya menggunakan itu. Saya menggunakan ini, konsep ini. Terus untuk input atau output filenya itu seperti ini kodenya. Terus untuk kelas pesanannya atau dengan struk rapi itu seperti ini. Untuk kelas pesanan ya. Nah, kelas pesanan yang digunakan untuk pelanggan, kelas ini harus memiliki atribut array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan struknya nanti seperti ini. Terus simpan struk ke file seperti ini. Terus nanti kelas utamanya itu seperti ini. Untuk menu nanti kita dijadikan teks. Dan struktur pesanan juga iya, file struk. Nanti untuk yang dijalankan itu ada yang pertama itu tambahkan item menu, tampilan menu restoran, buat atau masukkan pesanan pelanggan, hitung total dan tampilan struk. Terus yang kelima simpan menu ke file, yang keenam muat menu dari file, yang ketujuh simpan struk pesanan ke file, dan yang keenol itu keluar. Terus nanti pilih menu kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita langsung run saja. Kita percobaan semisal. Nah, ini ya. Untuk menu, saya sudah membuat menunya. Itu menunya itu ada nasi goreng itu dengan harga 25.000. Mie goreng itu dengan harga 20.000. Itu kategorinya makanan berat. Mie ayam itu dengan harga 20.000 kategori makanan berat. Ayam geprek dengan harga 25.000 itu makanan berat. Es teh dengan harga 10.000 itu termasuk kategori dingin. Kopi dengan harga 10.000 kategori panas. Es jeruk dengan harga 15.000 itu dengan kategori dingin. Untuk
diskonnya saya menggunakan hari ini, promo hari ini itu diskon 15%. Dan untuk pembelian nasi goreng itu mendapat diskon 5%. Seperti itu. Untuk tampilan menu ya, kita semisal yang pertama tampilan menu ya. Kita semisal mau menampilkan menu. Nah, kita mau membuat diskon. Semisal membuat diskonnya itu anak sekolah. Itu diskon 10%. Seperti itu. Nah, terus nanti kita simpan ke menu ke file. Kita pencet ke 5. Nah, terus langsung di sini ada. Oke, baik. Sudah. Terus misalkan kita mau menampilkan menu restoran. Nah, ini sudah ada menunya. Seperti ini, daftar menu restoran Risma. Misalkan kita mau membuat pesanan pelanggan. Kita mau memesan nasi goreng, kita pilih ketik 1. Terus kita mau memilih misalnya ayam geprek. Terus kita pengen ada promonya. Terus kita ketik yang promo hari ini. Itu nomor 7. Terus kita memesan es jeruk. Terus es tehnya es teh. Terus sudah ya, kita sudah selesai saja. Kita ketik 0. Nah, seperti ini. Udah kembali ke aplikasinya. Terus kita mau berapa sih totalnya? Kita ketik nomor 4. Nah, ini struk pembayarannya. Itu ada ID pesanannya, terus tanggalnya sama jam, terus item, harga, dan subtotal. Itu untuk subtotalnya sebelum didiskon itu 75.000. Terus kita tadi menerapkan diskon 15%. Diskon 11.250. Jadi total yang harus dibayarkan itu 63.750. Oke, baik. Kita terus simpan struk pesanan ya ke dalam teks. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Oke, berarti untuk pesanan saya sudah selesai. Kita keluar saja. Nah, gitu, kayak gitu ya. Seperti itu. Sekian tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.